Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau tidak ada pengalaman yang mungkin kurang baik bagi mereka yang alami tentu. Di kota-kota besar kayak di Jakarta, di Jogja, itu saya sering dikelui para rektor. Sebagian bergelar profesor, bergelar doktor. Dia cerita ke saya, Pak Bahak, ternyata saya ini bodoh, pinter bapak saya. Padahal bapak saya ini utun, petani utun. Petani utun yang ulet bisa nyekolahkan saya sampai saya jadi rektor. Tapi saya setelah jadi rektor, jadi dekan misalnya atau jadi pejabat di kampus, sekedar anaknya tidak narkoba itu susah. Jadi si bapak ini tidak pernah berharap anaknya ranking atau apa, sekedar tidak narkoba saja. Kita di dunia kiai juga sama. Kadang bapak kita, alim kita, masalah maca Fathul Mu'in, maca Fathul Wahab. Tapi setelah kita alim, dadekno anak seneng ngaji pun bingung. Cara Gus Mama orang narkoba itu pun seneng. Jadi ini kebalikan dari yang diceritakan beliau. Nah ini penting kalau aturakan bahwa untuk menjaga sunnah Rasul atau khazanah-khazanah ilmu Islam, niku dibutuhkan sekian perangkat. Termasuk tantangannya sekarang adalah rasionalitas riwayat-riwayat sahihah. Ya kalau baleni mana ya? Rasionalitas riwayat-riwayat apa? Sahihah. Sekarang kita tahu ada firqah macam-macam lagi di Indonesia, mulai yang ekstrim, yang Jawi Gus Mama nyontono, yang liberal, yang ekstrim, yang macam-macam. Saya pernah ditanya, dan saya benar-benar kesulitan menjawab itu, tapi alhamdulillah akhirnya bisa menjawab. Begini, saya pernah ditanya, Pak Bahak, hadis mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka itu sahih apa enggak? Saya jawab sahih, hadis itu muttafaq alaih. Bahwa siapapun yang melafazkan la ilaha illallah itu dakhalal jannah. Dan di situ ada kata wa in zana wa in saraka, meskipun pernah zina, pernah maling. Kemudian dia tanya, karena dia yang tanya agak-agak ekstrim. Itu kesannya kan Nabi melegalkan zina, masa zina tidak punya akibat? Dia arahnya ingin mengatakan bahwa dosa besar itu menjadi kafir. Jelas arahnya seperti itu, seperti mazhab-mazhab ekstrim, bahwa dosa besar itu menjadikan apa? Kafir, kayak mazhab Khawarij. Ketika perdebatan itu saya alhamdulillah bisa menjelaskan kebenaran yang absolut. Ini karena di sini banyak santri tadi di Jawa Gus Mama, ada santri Sarang, santri Peloso, Lirboyo. Dan itu kalau betul sanad kita itu sama. Ya sanad kita itu sama. Karena seperti Mbah Kim, makanya Gus Mama dulu mondok di Peloso. Beliau mondok di Peloso punya guru Ki Jazuli. Ki Jazuli ngaji sama Ki Zainuddin Mojosari. Beliau juga pernah ngaji sama Basim Asy'ari. Basim Asy'ari ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato yang Sohibu Ya'anabi Tolibi. Kalau sanad sarang misalnya Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair, Mbah Zubair ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih Mas Kumambang ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Atau kalau pakai sanad sadat, Mbah Mun, Sayyid Alawi, Sayyid Abbas, ya sama dugi Sayyid Abi Bakar Nopo Sato. Jadi kalau betul di sini ada undangan Pulau Lirboyo, sanad kita ini sama. Meskipun gayanya beda-beda. Kalau saya itu bagian dia yang nggak bisa serius. Tapi saya tetap berusaha, materinya serius. Saya itu iseng-iseng punya kumpulan hadis Mizahun Nabi, guyonan-guyonannya Rasulullah SAW. Ini saya teruskan lagi yang masalah absolutisme tadi. Mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Terus saya tanya begini. Nah ini penting sekali supaya Anda yakin. Dia tanya, itu kan kesannya Nabi melegalkan zina Bapak. Masa zina enggak membatalkan iman atau apalah. Pokoknya arahnya dia kalau orang dosa besar itu menjadi kafir. Saya tahu dia perilakunya seperti itu, gaya pikirannya seperti itu. Corong Jawa kelakuan raine setoro gitu. Makanya saya tanya, Pak, kalau 1 tambah 1 berapa? Dia jawab 2.
Kalau Anda tanya lonte, WTS juga akan menjawab 2. Maling kamu tanya juga akan menjawab 2. Jadi dalam hal 1 ditambah 1 2 itu lonte ya jawab 2. Rektor Al-Azhar juga jawab 2. Mungkin kalau dalam politik Pak Marzuki ya jawab 2, Pak Broto ya jawab 2, sama 1 tambah 1 itu pasti jawabannya 2. Ahok ya jawab 2. Nanti tanya siapa itu Baswedan ya jawab 2. Nusron Wahid juga 2, kira-kira sama jawabnya 2. Nah, itu kenapa? Karena itu kebenaran absolut. Kebenaran yang mutlak itu siapapun pasti sama. Saya ulang lagi, kebenaran yang mutlak siapapun pasti sama. Sekarang hakikat dalam hidup itu Tuhan itu satu. Itu siapapun harus mengakui kalau Tuhan itu. Jangan karena kebenaran absolut Anda beda firqah atau beda selera, beda watak, kemudian Anda ingkar. Misalnya begini, ada lonte kamu tanya 1 tambah 1 berapa? Dia jawab 2. Terus kamu merasa kiai, merasa alim, wah kalau saya jawab 2 sama dengan lonte dong, tak jawab 4 gitu. Nah, kan Anda jadi orang aneh. Aneh enggak? Aneh enggak? Aneh. Nah, keinginan Rasulullah SAW adalah bahwa kalimat tauhid itu kebenaran absolut, kebenaran yang mutlak. Siapapun yang waras pasti mengakui la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu lebih zahir, lebih jelas ketimbang 1 ditambah 1 2. Ini penting karena kita sebagai Muslim itu diserang macam-macam, mulai yang gerakan ekstremis, gerakan liberal sampai macam-macam. Makanya dibutuhkan hujjah, argumentasi yang rasional. Makanya disebut Allah qul falillahil hujjatul baligh. Ini penting kalau aturakan, terutama banyak alumni Sarang, alumni Pelosok Lirboyo. Kita harus terbiasa dengan hujjah. Makanya makalahnya Sayyidina Ali yang paling terkenal adalah ketika beliau memuji ulama, beliau mengatakan hum hujjatullah fi ardi. Dan mereka tidak boleh mati hatta yasra'uha fi asbahihim. Sehingga menanamkan logika hujjah pada orang-orang yang setelah mereka. Karena agama ini berkali-kali itu hanya ditolong oleh hujjah, oleh argumentasi yang rasional. Saya punya banyak cerita. Dulu cara berpikir orang kafir itu begini, kalau urusan banyak, Tuhan harus banyak. Sehingga ketika Rasulullah punya konsep satu Tuhan, itu kata orang-orang kafir itu aneh, Muhammad itu aneh, urusan banyak, utang banyak, kok Tuhan satu. Itu aneh. Kalau urusan banyak ya Tuhannya harus banyak, karena problemnya banyak. Sehingga mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Tuhan kok satu itu aneh, urusan banyak kok Tuhannya satu. Kalau urusan banyak ya Tuhannya banyak. Kalau problem banyak ya penyelesaiannya harus banyak. Ada yang bisa menyelesaikan atau yang diandalkan harus banyak. Kemudian Rasulullah dengan telaten menerangkan. Dan itu yang diajarkan Allah SWT itu dalam ayat Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal birrajul. Kamu para orang Quraisy, orang kafir, ditanya sama Nabi, enak enggak andaikan satu pembantu punya majikan banyak? Majikannya banyak, perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda, semuanya menyuruh Anda sebagai pembantu. Kata mereka, ora enak mat, wong sitok dikongkon wong akeh. Ya bayangkan kalau Anda punya Tuhan banyak, perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda, vonisnya juga beda-beda. Terus mat sitok wae kata. Ya mat sitok wae. Itu Rasulullah sabar sekali. Makanya saya melihat CD perdebatan itu yang terkenal, mungkin ada pernah lihat itu, yang perdebatan Ahmad Didat dengan Stanley Fischer itu. Itu mereka bikin konsep Tuhan, bahwa Yesus itu Tuhan macam-macam, yang Ahmad Didat menjelaskan tentang Tuhan Allah. Di antara perdebatan itu sampai ekstrim, kata Ahmad Didat, lalu kalau Isa itu makan, dia berak enggak? Enggak berak. Jangan-jangan pas ada sembah dia pas berak. Semuanya sudah ngawur semua. Ketika dia ditanya, lalu Tuhan Anda gimana? Ya Tuhan saya itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang menyamai. Kalau manusia makan dia tidak makan, kalau manusia berak dia tidak berak. Pokoknya dia tidak ada yang menyamai. Itu ada seorang mahasiswi dari Swiss bilang gini, sepertinya Tuhan Anda lebih menarik ya. Nah ini penting saya utarakan, karena tradisi Al-Quran
dalam menafikan uluhiyatal insan atau uluhiyatal ghairillah, itu penjelasannya memang kelihatan sederhana, tapi menyentuh esensi. Misalnya dalam ayat Mal Masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit. Isa itu siapa? Oke, Isa itu orang baik, ibunya juga orang baik. Tapi tetap saja jangan sampai karena baik terus menjadi Tuhan, jangan. Karena yaqulanit, karena sama-sama doyan makan. Saya itu masih eling Mbah Khim Tabanya Gus Mama. Beliau itu ngajar murni. Karena saya dulu ngaji murni sama beliau dan karena bapak saya hafal Quran, saya mulai ya umur setelah balik itu sudah hafal. Biasanya beliau menyuruh saya disuruh teruskan ayat-ayat yang di murni labib itu, yang pedat-pedat itu. Itu kata beliau gini, wong Kristen kok aneh ya, darani pangeran duya anak. Tahu rapi rawanin terangno kalau kapan itu masih. Jadi artinya untuk menafikan supaya akal ini benar-benar jengah atau memustahilkan Allah punya anak, itu caranya macam-macam. Wanin rangno dia anak itu kudu wanin rangno carane mlebu kamar kata beliau, tapi bahasa Jawa beliau ketika ini. Oh, sok pengiran mlebu kamar bareng. Saya itu masih ingat betul ya. Nah, karena saya itu hafal Quran tak cari ayatnya. Ternyata sebagian ayat cara menafikan Allah punya anak itu seperti itu. Anna yakunu lahu waladu walam takul lahu shahibah. Bagaimana Tuhan kamu katakan punya anak walam takul lahu shahibah? Toh Tuhan tidak punya teman perempuan. Ini penting kalau aturakan. Jadi seperti yang dikatakan Gus Muhammad tadi, kita harus selalu belajar terus menjaga hujjatullah. Kontribusi orang alim macam-macam. Saya termasuk orang yang mungkin dalam tanda petik mendapat wasiat dari Sayyidina. Wasiat ternyata bukan harus mendekati papa ya. Wasiat itu kalau dalam bahasa Quran ngendikan serius itu namanya apa? Wasiat. Jangan wasiat bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa itu orang mau meninggal kalau ngomong namanya apa? Wasiat. Tapi di Quran itu biasa. Walaqad wasainal ladzina utul kitab. Allah memberi wasiat. Masa Allah mau? Ya enggak ada. Aneh-aneh saja enggak. Ya kalau khotib ya biasa kan bilang usikum wa nafsi bitaqwa, kan bukan berarti khotibnya mau. Itu kata beliau begini. Pas di Medina pas haji ya, kebetulan saya ditakdir ketemu. Kata beliau, hak kiai zaman akhir itu kudu seneng pegawai negeri ya. Sok ben sing gawa Islam itu pegawai negeri ya. Niku kula nyang. Mbok mboten sasuk ben sak niki mawon. Terus kata beliau, ya iya dimulai saiki. Kata beliau, ya iya dimulai. Sehingga tadi saya jagungan sama Gus Mama, juga sering jagungan sama Gus Gofur, beberapa Gus di Sarang. Itu yang nyata itu begini ya, di Papua, saya ini kan termasuk peneliti, memang kerja saya sampai sekarang pun penelitian. Sampai saya itu pernah ke Palestina ya karena penelitian, bukan karena banyak uang kan. Itu di Papua, itu kalau ada dokter penyuluh, atau pegawai Telkomsel penyuluh, atau apa saja, asal PNS, itu diterima. Karena mereka tugas negara. Tapi kalau yang datang alumni Sarang mungkin dicurigai misionaris. Awas alumni pondok, gaya pondok kan begitu. Pasti seperti itu, bukan mungkin, pasti seperti itu. Jadi kalau yang bawa itu dokter atau yang bawa itu guru, pasti tidak dicurigai karena tugas. Tapi karena dia seorang Muslim pernah ngaji, ya benar Gus Muhammad tadi mungkin hanya ngaji kalem, dia punya mental Islam. Lalu dia hidup secara Islami. Dan itu awal dari orang Papua menerima Islam. Saya itu punya teman yang ngaji saya sorokan Fathul Mu'in, itu orang Bali, lahir di Bali. Itu gara-gara bapaknya itu pedagang sate itu terus sukses biasa lah orang Madura bawa ponakannya, misananya macam-macam untuk bikin komunitas. Lama-lama butuh masjid. Tak butuh masjid ya sudah jadi komunitas Muslim. Tahu-tahu butuh orang alim, anaknya dipondokkan di sebelah kiri. Alim bisa baca Mu'in, terus mondok Sarang. Di Papua juga seperti itu. Bahkan Islam yang ada di Indonesia barokahnya pedagang, dibawa pedagang dari Gujarat, dari Punjab ke Aceh, kemudian bikin komunitas, jadilah Islam. Artinya begini, ini mumpung ada Gus Mama, ada beberapa kiai. Di antara manhaj pesantren adalah harus membekali santri kemungkinan ngakui fungsi pedagang, pegawai negeri, PNS, mungkin militer dan macam-macam. Karena ini tetap aset Islam. Sebagaimana yang didhawuhi Rasulullah SAW. Balighu anni walau ayat. Sudah, yang penting orang membawa Islam itu yang membawa risalahnya.
Coba sekarang Islam ada di Eropa itu bukan karena kita, karena mahasiswa yang kuliah di sana. Kemudian karena dia Muslim, butuh komunitas Muslim, semua mahasiswa berkumpul, kemudian butuh masjid. Dari masjid itu ada Islamic Center, kemudian kalau ada non-Muslim yang mau belajar Islam ke sana, mau dialek ke sana. Sehingga saya ikrar dan saya bersaksi di antara izin yang diberikan Sayyidina Kiai Maimun adalah Gus Zofur pernah ke Belanda, pernah ke Australia. Ini bukan gagah-gagahan ke Eropa atau ke Australia, enggak. Tapi saya tahu betul, itu misi dakwah. Sehingga saya mohon sekali sama beberapa alumni yang ada di sini, dengan fakta ini Anda jangan terbiasa membuat sekat-sekat. Misalnya kami santri, kamu enggak. Kami sipil, kamu enggak. Kami kiai, kamu PNS, jangan seperti itu. Semua orang Islam harus bermental waman ahsanu qalam mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Semuanya punya mental dakwah ila Allah. Memang setelah itu harus kita bekali, karena kalau nggak kita bekali bisa over, bisa mereka agak liberal atau agak sekuler atau agak kejawen, macam-macam. Itu kan terserah kita ya. Kalau kita mungkin dekat dan jadi sentral dari Islam itu kan bisa ditekan. Misalnya begini, kalau yang keting jimat itu biasanya Wahabi. Saya itu punya kawan Gus Madura, ini Gus betul, bisa baca Fathul Mu'in. Itu pernah cerita saya, Gus seumur-umur saya itu baca syahadat gak ikhlas itu 1 kali. Kapan dan di imigrasi Arab Saudi gitu. Ya dia itu mau mondok Mekah dibekali jahe sama jari, entah sirnya kok jahe sama apa jari. Kena sweeping di imigrasi dianggap syirik. Sehingga ketika dianggap syirik ditangkap di imigrasi terus macam-macam. Setelah dibakar itu dia disuruh duduk di selangkangannya dibakar terus panas. Barang urusan ya Allah malah ditendang sama polisi Arab Saudi. Pengaram ya Allah orang jimat itu. Sudah panasan masih. Setelah itu syekhnya datang, Syekh Wahabi datang. Ya fulan, inna hadal balad baladullahil haram, la yadkhuluhu musyrik. Fashhad annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia akhirnya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa saya masalah. Itu sampai sekarang dia dendam itu 1 kali bisa melapatkan syahadat yang enggak ikhlas seumur-umur. Ini macam-macam. Nah, jadi di dunia ini macam-macam. Saya itu alhamdulillah punya teman dekat yang ada di Papua, yang ada di NTT, mungkin yang ada di Ambon. Saya sampai sekarang masih kerja di Jogja, itu punya teman-teman yang di tentara, yang peneliti, yang macam-macam, termasuk orang jurnalis. Saya dulu itu ya dengan tanda kutip benci sama jurnalis itu, karena kalau dalam bahasa pondok itu kan jurnalistik kan dunia ngerasani ya, karena harus cerita figur macam-macam. Nah senang ya dipuji, nah benci ya dihujat. Tapi saya punya pengalaman positif tentang dunia jurnalistik dan itu akan saya kenang sampai mati. Ternyata mereka juga senang Islam meskipun dengan caranya sendiri. Saat itu Agim itu poligami, ya Agim yang populer itu poligami. Terus karena dia poligami terus ya agak-agak jatuh lah. Mulai tidak laku lah mulai. Terus dia cerita ke saya, setelah itu terus ada media nasional itu menulis tentang jeleknya poligami. Yang nulis ya tokoh-tokoh Islam, mulai yang perempuan, yang lelaki, semuanya tokoh Muslim. Di situ semuanya mengkritik poligami. Dan lama-lama tulisan itu tidak menyebut Agim, menyebut betapa poligami itu mesti berangkat dari hiperseks yang berlebihan, macam-macam. Terus si wartawan tadi datang ke saya, dia, Pak Bahak, saya ini nggak tahu banyak tentang Islam, coba poligami duduk perkaranya gimana dalam Islam. Ya saya cerita, pokoknya Islam itu anti zina, kalau poligami itu boleh ini. Aturannya kalau aturan etisnya ya harus adil. Tapi saya tidak tahu apa itu aturan sah tidak sahnya, tidak tahu. Kalau aturannya kalau ya harus bisa adil. Dia cerita. Ini ceritanya dia, Pak Bahak, kami ini wartawan. Saya tahu betul mentalnya Quran itu, kata dia. Sampai tahu sasaran tembaknya itu bukan Agim, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menulis besar-besaran tentang betapa poligami itu buruk. Ditulis. Lama-lama tulisan ini jadi mindset pikiran orang Islam. Kalau jadi mindset, lama-lama orang Islam janggal dengan nabinya. Dan itu yang dikehendaki mereka. Jadi numpang Agim tapi nyerempet kemana.
Terus dia mensomasi media itu supaya nggak menulis seri itu. Berhenti ya, mau dibikot. Lagi-lagi jangan abaikan, ternyata seorang wartawan pun punya kepedulian terhadap nopo. Akhirnya setelah itu banyak tulisan penerbit Ummahatul Mukminin At-Thahirat, istri-istri Nabi yang suci. Saya termasuk orang yang diminta terjemah berkali-kali. Tanpa fee, komunitas itu tanpa dibayar. Yang untuk konteks itu. Termasuk cerita betapa malah Nabi kalau tidak menikahi mereka salah karena suaminya mati demi jihad membela nopo Islam. Lewat tulisan itu mereka sadar bahwa dalam konteks itu saat itu benar-benar kalau tidak malah salah karena suaminya meninggal demi membela nopo dan tidak ada orang yang layak yang bisa menggantikan kesediaannya selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pula yang ditulis Ali As-Sobuni. Ali As-Sobuni dalam Ayatul Ahkam juga menulis itu panjang satu-satu. Kenapa Nabi nikahi ini. Terus pertanyaan kedua saya pernah ditanya tentang perang. Pak Bahak, saya ini masih ganjil dalam Islam. Dia yang tanya dosen, kenapa ya? Kok kalau dalam perang itu kalau Islam menang itu kok menyita harta dan wanitanya jadi amat, hartanya jadi milik Islam. Saya kok masih ganjil ya? Itu kenapa ya? Akhirnya saya jawab, ya sudah kalau Anda digarong orang yang bawa senjata api atau bawa pedang, Anda kembalikan ke penggarongnya atau penjahatnya, kan tidak milik Anda, monggo timbe malih. Wah itu gila Bapak, nanti dipakai penjahat lagi kata dia. Ya sama kalau senjatanya orang kafir dikembalikan ke Islam, pasti dipakai menyerang kita lagi, makanya disita dan penyitaan itu disebut ghanimah. Kata dia oke lah kalau perempuan ya. Saya juga agak bingung saja gimana ini gitu. Tapi aku biasa ngiyai itu bisa jawab ya. Terus saya tanya gini, kalau ada perempuan kemudian dikumpuli orang-orang yang nggak jelas di jalan-jalan itu, nanti anaknya gimana? Oh pasti terlantar Bapak. Tapi kalau dikumpuli orang yang hidupnya tertib, tertata, anaknya gimana? Ya ikut tertata. Ya sama, jika perempuan ini dikembalikan ke negara kafir pasti produksi kekafiran karena perempuan itu alat reproduksi. Tapi kalau dinikahi anak-anak alumni kan nanti mondokan. Terus saya bacakan ayat itu. Makanya saya itu syukur sekali. Di antara syukur saya yang tidak pernah selesai itu saya ditakdir hafal Quran. Terus saya bacakan ayat itu. Lahun nakhillul lahum walahum yakilluna lah. Oh istilahnya dalam Islam itu ketika orang mukminah datang dan keluar dari azwat yang kafir, fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jangan kembalikan mereka ke komunitas kafir karena lahun nakhillul lahum walahum yakilluna lahum. Karena perempuan setelah mukminah atau setelah diambil dimukminahkan, ini sudah tidak halal lagi bagi mereka. Walhasil mereka akhirnya tahu betapa perempuan itu menjadi alat produksi. Kalau diproduksi orang soleh yang melahirkan orang soleh, kalau orang dolim ya akan melahirkan orang apa? Dolim. Karena secara umum itu kullu mauludin yuladu alal fitrah, nanti yang punya pengaruh apa? Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisah. Tapi bukan berarti saya nyarankan dengan terus poligami biar anaknya soleh. Sampai berarti ujub merasa soleh kan ya tidak mesti juga. Ya biar kita ini hanya menjawab sejarah yang pernah terjadi, bukan membuat gerakan. Wah yo, sampai harus ngaji usul fikih. Kata Imam Syafi'i, kejadian yang sudah nyata itu namanya waqi'atul hal. Waqi'atul hal tidak bisa dikiaskan kata Imam Syafi'i. Ada di hadis Sofai itu orang nakal pulang melihat anjing bilat-bilat itu terus dimaknani. Berarti anjing ini kehausan. Terus si orang nakal tadi, kila perempuan, kila lelaki di riwayat itu. Dia turun di sumur, ngambil air, diminumkan. Terus Allah terima kasih, terus dia semua dosanya diampuni. Padahal dia orang nakal. Itu waqi'atul hal, sama tidak bisa berpikir gini. Kalau satu anjing saja bisa dosa dimaafkan, apalagi sang rawat 10 anjing. Oh ada bisa. Waqi'atul hal itu tidak bisa dikiaskan. Itu kan sama seperti Imam Ghazali katanya diridhoi Allah karena beliau pas ngarang kitab, penanya itu basah, terus ada lalat hinggap minum. Itu sama Imam Ghazali dibiarkan. Terus dimaafkan Allah, diridhoi. Terus kamu bikin gerakan, iku pena sing
Wah itu mesti pahit itu. Pahit saja bisa dimaafkan, apalagi ini tak sugoi pelem gitu. Wah nggak bisa seperti itu. Waqi'atul hal itu nggak bisa dikiaskan. Paham ya? Waqi'atul hal itu nggak bisa. Ya kita hanya mengatakan fadlnya Allah, fadlullah wasi' wa rahmatuhu wasi', hanya seperti itu. Maka ini yang saya memang tidak biasa ngomong serius ya, tapi saya berjanji, berkomitmen bahwa kualitas yang saya sampaikan itu serius. Tapi saya tidak bisa menyampaikan serius. Kalau nurian konjoni Banawi mondok, Banawi bukan jelas itu akhirnya malah orang jelas. Wong kan anut kancane itu, jadi ya. Itu dulu sak kamar tuh saya Banawi, Gus-Gofur itu. Gus-Gofur bagus jelas jadi dokter di Al-Azhar. Saya ke Jogja. Banawi ngurusi tadi kata Gus Mamak di Facebook. Kalau tanya jawab hukum lewat Banawi kalau yang di virtual yang di Facebook. Saya tidak punya nomor. Saya tidak ikut Facebook, tidak ikut WA. Saya itu jadul kalau masalah gaptek saya tidak tahu teknologi. Ini penting sekali. Karena hujjah ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah meneliti di Bukhari tentang hujjah. Hujjah itu dipersiapkan oleh Allah bahkan untuk hal-hal yang lucu, yang nggak serius. Tapi meskipun nggak serius itu efeknya serius. Misalnya begini, Rasulullah itu pernah ngedikan gini. Saya itu masih hafal teksnya. Ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu anni satma Quraisyin wa la'nahu. Wa bi riwayatan wa dzammahu. Yastamu muzammaman wa yal'anu muzammaman wa ana Muhammad. Itu Nabi bilang, "Hei para sahabatku, kenapa Anda tidak tanya sama saya, tidak kagum sama saya? Buat kali-kali kagum, kenapa saya dipilih nama Muhammad? Muhammad artinya orang yang dipuji." Kata Nabi, "Kowe roh tujuannya Allah dijinakno Muhammad." Ben wong kafir bingung. Kok bisa ya Rasulullah? Mereka akan misoi saya tapi harus manggil saya ya Muhammad. Abu Jahal itu kan kepengen muni jancuk ke Muhammad. Tapi kalau diterjemahkan jancuk he wong sing terpuji. Iya kan Abu Jahal kan ingin bilang, "Kadzab saya Muhammad." Kalau diterjemah gimana? Hei orang terpuji kamu bohong. Kan paradoks semua. Jadi Abu Jahal kan ingin bilang Muhammad kamu bohong, Muhammad kamu pendusta. Tapi dia harus ngomong, hei orang terpuji, kamu bohong. Karena Muhammad artinya terpuji. Makanya kata Rasulullah, yastamuna muzammaman wa yal'anuna muzammaman wa ana Muhammad. Mereka ingin mencaci maki orang yang hina, tapi saya namanya Muhammad. Mau tidak mau mereka harus manggil ya Muhammad. Andai kan Anda jadi orang kafir bingung nggak? Kan bingung. Artinya Allah menyiapkan Nabi Muhammad sampai tak namanya itu nama yang membingungkan orang apa? Kafir. Makanya masyhur dalam tarikh-tarikh itu ketika Abi Sufyan masih kafir, kalau mengomentari Nabi Muhammad itu tidak mau Muhammad, Ibnu Abi Kabsyah. Karena Rasulullah dulu pernah dirawat Kabsyah. Kabsyah itu kalau nggak salah itu suaminya Suwaibah, pokoknya keluarganya Suwaibah atau keluarga Halimah saja. Sehingga karena menyebut Muhammad itu madah, dia menyebut Ibnu Abi Kabsyah. Jadi ini cerita hujjah betapa Rasulullah itu dipersiapkan mulai namanya, logikanya. Ketika Rasulullah pindah di Medina, perdebatannya itu sudah perdebatan logika. Karena tetangganya Nabi ini semua orang Yahudi dan Nasrani, bukan lagi orang-orang lucu kafir Mekah. Rasulullah pernah menghentikan la adwa wala tiarota wala hamatas terusnya, tidak ada penyakit menular. Orang Yahudi senang sekali ketika Nabi berkomentar tidak ada penyakit menular. Yaitu onta yang budikan itu dijajarkan sama onta yang waras. Ternyata yang waras itu budikan. Kata orang Yahudi, nah kali ini Muhammad kalah. Dipanggil Rasulullah, ya Muhammad, kalau misal kadang ya Abul Qasim, ini onta tidak budikan. Saya jajarkan yang budikan kok jadi budikan. Berarti penyakit itu menular. Teori Anda salah, katanya penyakit tidak ada yang menular. Tapi Nabi karena punya fatonah spontan menjawab, faman a'dal awwala. Lalu yang gudikan pertama ketularan siapa? Dia mikirnya onta kedua, ketularan onta yang pertama. Ternyata Nabi ketika mau dipermalukan, Nabi tanya, lalu yang pertama ketularan siapa? Kata mereka, wah itu asli mat. Ini penting. Jadi makanya disebut qul falillahil hujjatul. Bahkan ada ayat
Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Orang Yahudi, orang Nasrani itu begitu bangga. Saking bangganya mereka bilang bahwa Ibrahim itu pengikut Yahudi, Ibrahim itu pengikut Nasrani. Terus kata Allah mencibir mereka, aneh. Kita tahu Ibrahim dengan Musa generasinya dulu siapa? Dulu Ibrahim. Ibrahim dengan Isa generasinya dulu Ibrahim. Bagaimana mungkin orang yang lebih dulu ngidolakan atau ikut orang yang stop? Jadi sama juga ngomong begini, Pak Karno itu pengagum Puan Maharani, itu kan kacau. Masa Pak Karno pengagum atau pengikut? Atau sama juga mengatakan Mbah Hasyim itu pengagum Nusron Wahid, kan aneh. Kan aneh sekali itu. Karena orang yang tahu periode pasti tidak masuk akal. Nah, makanya disebut ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim. Kenapa Anda mengklaim berhujjah kalau Ibrahim itu golongan kamu? Tawama unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di. Sementara turunnya Taurat dan Injil itu setelah periode Nabi siapa? Ibrahim. Lagi-lagi Nabi juga mengalami tantangan apa? Hujjah. Begitu seterusnya. Makanya saya mohon alumni yang di sini ya, baik yang dari Sarang, Lirboyo, Ploso, karena sanad kita ini sama. Limun kalau walak-walik, misalnya Mbah Mun pakai sanad keluarga ini, Yai, guru kita Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud. Kalau pakai sanad guru, Mbah Mun dulu pernah di Lirboyo, Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hashim, Mbah Mahfud. Kalau pakai sanad Sadat, ya Mbah Mun, Sayyid Alawi, Sayyid Abbas, nanti ya sama Sayyid Abi Bakar apa? Satu. Karena setelah Sayyid Syekh Mahfud itu Sayyid Abi Bakar apa? Jadi kita sama. So, secara ini video-video pokoknya sama. Terus Mbah Mahfud ini dalam riwayat yang diyakini banyak orang itu hanya punya putra satu, namanya Muhammad. Karena Mbah Mahfud meninggal di Mekah, Muhammad kecil ini dibawa Mbah Munawir Jogja ke Jogja. Sehingga Gus Muhammad itu hafal Quran, jadi orang Quran. Terus Gus Muhammad ini terus punya anak namanya Gus Harir, dia Harir Betengan. Makanya dulu Mbah Zubair itu sangat-sangat mengagumi Mbah Mahfud karena Mbah guru sama beliau. Banyak Gus Mama Mbah Zubair. Mbah Zubair itu punya guru Mbah Fakih, terus punya guru Mbah Mahfud. Dah kersane pangeran Ki Harir itu mek mantu namanya Gus Alawi. Gus Alawi itu ponakannya Gus Mama Adal, ya cucu Mbah Zubair. Terus punya mantu lagi Gus Iim, putrane Gus Imam. Yang mantu pertama itu misanane istri saya namanya Gus Ruman dari Sido Kiri. Sehingga silsilah kita ini sudah benar. Artinya sudah benar ya, gurunya jelas, perilakunya jelas, alimnya jelas. Maka kita jangan bikin generasi yang nggak jelas. Karena guru-guru kita nopo jelas. Pokoknya seperti yang ditakutkan Gus Mama ini, kita jangan jadi anak yang nggak benar. Kalau jadi anak ya yang kayak bapaknya atau lahek yang ya mirip-mirip. Jangan bikin generasi baru, mbah gurunya alim, muridnya nggak alim. Atau gurunya benar, muridnya nggak. Sehingga silsilah ini menjadi jelas. Saya sering diceritani Mbah Mun. Dulu Mbah Mat, ya mbahnya Gus Mama ini. Mbah Mat itu mondok di Mekah itu punya guru namanya Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato Sohibul Yana. Ketika Mbah Mat minta toreko itu gak dijazai sama beliau, tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab itu dibawa pulang sama Mbah Mat ke Sarang. Wali zaman Sayyid Umar Sato punya anak Abdullah, punya cucu namanya Hamzah. Hamzah rawuh ke Indonesia di Bangil pertama, terus kemudian sebagian riwayat mengatakan di Bogor, pokoknya lama-lama ke Sarang. Ke Sarang nemui Mbah Mat. Akhirnya Sayyid Hamzah Sato ini hidup di Sedan. Jadi khol akbar di Sedan itu kholnya Sayyid Hamzah siapa? Itu ya sanad kita jelas. Terus kata Mbah Mun, dulu Sayyid Umar itu sering gosok Sayyid Abi Bakar Sato. Kowe ku ngalim, seneng maca kitab gede-gede. Maca kitab sing baru kayu cilik, sementing nek dihafalno. Dadilah muhafadzah niku wong Sarang niku. Muhafadzah mergo Mbah Mat ngadopsi manhaj Sayyid Umar. Santri ku ono sing dihafal mahfud, cek matan, cek najuman pokoke ono sing dihafal. Terjadilah manhaj napa muhafadzah. Sing hafal ya munggah, nek sing ora hafal jare Gus Mamak mangkul. Mangkul iku ora irtaqo tapi dipindah. Ya mestine Gus syafaat napa?
Dulu di sarang itu ada Kiai Fakih namanya. Kiai Fakih itu ahli syafaat. Itu dulu teman-teman saya yang nggak naik itu soal Mbah Fakih. Gue serah kunci nih, pokoknya nak takut Mbah Fakih. Kenapa cengrene kula boten munggah? Lah nek munggah terus ning ndi to? Nggih teng terminal, Mbah. Itu kalau diancam di terminal tuh Mbah Fakih terus munggahno. Karena Mbah Fakih merasa dosa kalau sampai ramukan yang terminal itu kedosan gitu. Makanya terus. Lah tapi yang anak-anak lucu takoi, kena ramukan yang dicung, dia kalau baleni toh, lu pinter tuh, pinter baleni tenang. Anak-anak sudah tahu, Mbah Fakih itu takutnya kalau ada anak ke terminal, makanya. Akhirnya tahun kedua sudah pinter semua. Setiap minta syafaat, cong ramukan yang di terminal, Pak. Enggak. Nah itu kata Gus Muhammad mangkol itu ya dipindah. Bukan irtaqo binafsi tapi ya mangkol. Wamanin nakil. Ya nakil ya ahli syafaat wae sing mindah ge sing tukang nopo? Nyafaat. Terus iki kula kepengin jenengan itu pinter bijak. Karena Rasulullah itu diantara sifatnya sidik, amanat, tabligh nopo? Fatona. Menurut saya ahli ilmi zaman akhir itu diantara yang harus diwaris itu fatona. Karena kecerdasan itu penting sekali. Kita tahu beberapa kali perdebatan itu dimenangkan Rasulullah itu karena fatonahnya. Tapi sekarang fatona itu tidak pasti dipelajari. Kadang orang belajar soal wiridan dan keramat, yaitu boleh nak bakat kalau enggak. Loh iya wiridan saja kan. Seperti yang didhawuhna Gus Muhammad, Dimas Kanjeng tukang istighosa. Masail serba nanti sithik-sithik acaranya ya. Di antara pembelaan marwah Dawud itu karena di masjidnya sering ada apa? Tapi dia tidak pernah ngajar fikih. Anda kan ngajar fikih, enggak boleh beul horor. Wah, mesti tidak jadi gitu, nggak boleh nipu orang. Semua transaksi yang potensi horor haram, wah mesti tidak seperti itu. Paham ya? Jadi mesti atau mulang takrib, orang seperti itu pasti atau mulang takrib. Buktinya sampai mulang takrib kan tidak jadi Dimas Kanjeng. Nah itu gampang, karena dia tidak mengharamkan beul horor. Makanya baru kan ngomong halal haram itu baru. Jadi kita ini diselamatkan oleh sukses. Saya ini termasuk peneliti ekonomi Islam dan saya termasuk penyuplai materi ekonomi Islam. Itu diantara yang saling saya tonjolkan adalah layak bi hadirun libadin. Kalau sebagian riwayat la tatalak kurban. Nabi itu kalau mencerdaskan masyarakat itu luar biasa. Kata Rasulullah, jangan sampai pedagang yang membawa barang dari kampung itu dicegat di perbatasan sebelum sampai pasar. Kemudian oleh tengkulak-tengkulak yang nyuwun sewu oportunis itu sempetin nyuwun ibadi banyak, ini tidak diberi harga standar di pasar. Misalnya harga sapi di pasar itu 15 juta karena dicegat di jalan oleh orang lugu, orang-orang ruton ini bisa menjual 12. Kata Rasulullah, tidak boleh seperti itu, biarlah mereka sampai pasar. Kalau sampai pasar artinya dia tahu harga standar, tidak ada pembohongan, tidak ada manipulasi. Itu hebatnya Rasulullah, sehingga dalam ekonomi wong desa yang lugu ngerti harga standar di dan Nabi itu melarang itu betul, la ya fi hadirun libadin. Bagian redaksinya la tatalak kurban. Coba kalau masyarakat seperti ini dibiasakan ngerti harga standar, diberi hak akses, maka mereka menjadi terpelajar. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah ngendikan domain mulai domain ekonomi, domain perang, macam-macam. Lagi-lagi kita harus mewakili atau mewarisi sebagian kecil, meskipun kecil, dari fatonahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai yang serius sampai yang lucu. Kalau yang lucu sering-sering diceritani Mbah Mun ya itu. Dulu Nabi itu kalau ketemu Hala itu saudaranya Khadijah. Itu kalau ada Hala, Nabi itu sering memberi makan-makan besar kalau menang Khadijah. Karena saking hormatnya Nabi pada Khadijah itu, Aisyah itu cemburu. Saking cemburunya beliau over ngendikan, ya Rasulullah, kenapa engkau mengenang Khadijah, perempuan yang sudah tua, ajus itu tua, dan sudah digantikan saya yang lebih muda, cantik lagi kan? Begitu sekali Aisyah memang cantik. Lama-lama Sayyidah Fatimah ini tidak kuat karena Sayyidah Aisyah sering mencibir Khadijah itu sudah tua, tidak cantik, yang cantik dia. Karena Khadijah memang pas dinikahi Nabi itu rata-rata riwayat itu ya antara 40 tahun. Nabi umur berapa? 25 tahun. Kata Mbah Mun terus marine Aisyah itu mergo Nabi marahi Sayyidah Fatimah. Fatimah kena kepenak Aisyah mari bojo kowe gampang. Kandhani ya Aisyah, sak ayu-ayumu keren ibuku.
ibuku iku rondo untuk Joko. Kowe ayu ngono perawan untuk duduk. Nah, itu ya logika. Semenjak itu Sayyidah Aisyah tidak ngutik-ngutik lagi. Ayo kowe ayu ngono perawan trimo untuk duduk. Kok entuk wong sing beristri. Sayyidah Khadijah sepuh rondo untuk keren budi. Oh, mesti keren Sayyidah Khadijah. Nah, saya ini karena termasuk tidak kiai yang serius itu saya senang baca kitab-kitab seperti itu. Entah profesi, entah mergo nganggur tidak tahu saya. Tapi yang penting manfaat itu. Tapi saya tidak pati mikir jelimet-jelimet itu ada gunanya ora ya tidak tahu. Tapi saya harapkan fatona ini penting. Karena kalau banyak pedagang ke Papua, pedagang ke Bali, pedagang ke NTT Muslim, terus bikin komunitas Muslim, atau peneliti, atau penyuluh, atau apa saja PNS. Ini lebih gampang menjadi penyebaran apa? Makanya saya mohon sama ini ada Gus Mama, ada Banawawi, ada beberapa tokoh di sini, juga ada alumni. Mohon sekali kalau sampai punya teman pegawai negeri atau pedagang yang di luar Jawa, bekali mereka dengan amanat risalah dakwah. Karena kita tidak mungkin ke sana, kita tidak cukup waktu ke sana. Yang menyebarkan Islam kemana-mana itu paling besar adalah pedagang. Awal Islam di mana itu Dayak juga pedagang. Kalau tidak ya PNS. Makanya saya ini alhamdulillah saya itu punya komunitas dokter di Bojonegoro itu mereka mukhibin sama saya. Rata-rata diskusi tentang dakwah filhal. Saya punya banyak teman angkatan udara yang cerita bahwa di Papua seperti ini Pak kondisinya. Ya alhamdulillah ada dakwah filhal. Makanya kita harus bikin satu konsep atau kurikulum pendidikan gimana supaya kita bisa membekali mereka. Kata Nabi itu tadi balihu anni walau nopo ayat. Kalau kita yang tahu ya pakai tadi hadis liuballi wasyahid minkumul ghaib. Farubba muballadhin aw amin samiin. Pokoknya yang menyaksikan kebenaran harus menginformasikan sama yang tidak menyaksikan. Nanti yang kita sampaikan nanti bisa mencerna nopo sendiri. Ini penting mata rantai dakwah. Terus kalau suwun, meskipun kita punya komunitas alumni pesantren, tapi jangan lalu menjadikan kita terpisah dari muslim-muslim yang lain. Bisa ulang lagi, jangan terpisah dari muslim-muslim. Apalagi kalau kita memisahkan dengan cara mengkafirkan kelompok lain, itu malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya guyonannya ulama-ulama itu orang khawarij sama orang kafir itu masih mendingan orang kafir dalam hukum sosial. Karena kalau orang kafir menyerang kita, mereka bilang kita harus perang sama orang Islam gitu. Tapi kalau orang khawarij menyerang kita, mari serang, mereka itu orang kafir. Lah wong kafir darani kita Islam, sing wong khawarij darani kita tidak nopo. Ndak kira-kira kalau orang kafir mau menyerang orang Islam bilang apa? Kita habisi umat Islam. Tapi kalau orang Khawarij nyerang kita bilang apa? Habisi itu kafir-kafir itu kan. Kan lebih apa? Lebih ngeri. Sehingga nanti ngendikane al-Khawarij itu syarrul khalqi wal khaliqah. Maka kita harus menghindari dosa takfir. Sayyid Muhammad ngarang Mafahim yajibu antusokhah. Orang-orang alim itu besar-besaran mengarang kitab supaya orang Islam tidak saling mengkafirkan. Bahkan Sulam Taufik menghitung wa minar riddah ayyaku lali akhihi ya kafir. Termasuk murtad adalah kalau kita mengomentari saudara kita ya nopo kafir. Ini penting kalau aturakan karena energi kita ini akan habis. Makanya kita harus cukup punya kecerdasan untuk menganalisis itu. Saya punya buku yang menceritakan Ghulam Ahmad Mirza atau Mirza Ghulam Ahmad. Ketika pasukan Inggris kesulitan menaklukkan India, mereka kemudian bikin inisiatif, yaitu menabikan Mirza Ghulam Ahmad. Dengan dinabikan ini, maka orang India konsentrasinya pecah ngurusi nabi palsu ini. Akhirnya Inggris dengan leluasa menyerang India. Coba kalau min awalil amri orang Islam itu yakin tidak akan nabi setelah ada Nabi Muhammad SAW. Maka isu itu tidak perlu dipatahkan, tidak perlu dimentahkan karena pasti salah. Dan orang tidak akan pernah tertarik atau pernah mempertimbangkan kemungkinan Musaddiq jadi nabi, Mirza Ghulam jadi nabi.
Karena sudah paten Nabi Muhammad Nabi akhir ya. Tapi kita kadang-kadang orang itu mempertimbangkan ulang. Sehingga Musaddiq ngaku Nabi punya 40 ribu. Kemarin orang Jombang habis tahajud ngaku berapa? Nabi. Kemarin ada Lia Eden. Nah, ini tugas kula jenengan. Yang rawan dalam Islam itu dihentikan dengan cara membakukan apa? Akidah, ya, dengan cara membakukan apa? Akidah. Ini penting kalau aturakan. Saya pernah wawancara dengan orang yang menafikan Musaddiq, tak tanya, kenapa Anda mengatakan Musaddiq itu Nabi? Dia jawabannya enak. Memangnya kenapa Bapak kalau dia jadi Nabi? Wah, ngeri gitu. Padahal dia Muslim, tak tanya lagi. Lah Nabi itu apa? Tidak tahu jadi. Ini orang dari mana? Katanya agamanya ya Islam. Musaddiq katakan Nabi, katanya memang sesamanya apa kalau dia Nabi? Oh ya repot. Nah, ini makanya kita harus melakukan penyuluhan, harus melakukan pencerahan. Karena masyarakat tuh kalau kita yang tidak mulai itu ya tidak tahu. Masyarakat tuh kayak gelas yang kosong. Kalau kamu isi batu ya batu, kamu isi air ya air. Ruang ini harus kita isi. Kalau tidak diisi kita ya diisi mereka. Kalau ulang lagi ya, ruang ini kalau tidak diisi kita ya diisi. Taruh saja seperti di Indonesia. Masjid-masjid ditulis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau pujian menyebut Abu Bakar, Utsman, Ali. Sehingga Syiah di Indonesia itu minim. Paham ya? Tapi kalau penulis-penulis Syiah seperti kasus di Jogja itu Rausanul Fikri itu nulis seperti itu. Bagaimana mungkin Abu Bakar jadi pemimpin sementara onok putune yaitu Sayyid Hasan Husain. Mosok ono keluargane sing kon mimpin wong liya. Sehingga memprovokasi kesane wong ono keluarga kok keli. Mereka tidak mau fair menulis saat itu Sayyid Hasan Husain itu kecil ketika Rasulullah wafat. Sayyid Hasan itu baru umur 8 tahun. Mereka tidak mau menjelaskan seperti itu. Mau memprovokasi wong ono keluarga kok keli. Saya punya teman Habib Alim, dulu ngaji juga di Sarang, terus model di saya itu Habib di Yaman. Habib Soleh Al-Attas, orang Tegal. Itu cerita ke saya. Kalau Syiah di Jakarta, terus, itu alim-alim, bisa dalil, tapi terjemahnya beda. Kok bisa, Beb? Jadi ketika Rasulullah wafat, kalau bahasa pasnya itu intakola ila rofiqil a'la, itu Rasulullah kan wafat. Sayyidina Umar nggak bisa nerima berita Rasulullah wafat. Sampai beliau bilang, siapa yang bilang Muhammad meninggal tak bacok, kata beliau. Innama huwa yunaji rabbah kama kana Musa yunaji rabbah. Beliau itu munajat kayak zaman Nabi Musa munajat, tapi tidak meninggal. Oleh Abu Bakar dibiarin saja, Bang Umar temperamental ya. Abu Bakar datang ke Rasulullah terus mencium keningnya. Abu Bakar bilang tifta hayyan wa maitan. Setelah itu Abu Bakar pidato. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul. Afa imma ta'uqutilang qalaqtum seterusnya. Terus Abu Bakar pidato, mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa mangkana ya'budu wa fa inna wa hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah akan hidup. Allah hidup selamanya. Dan itu Abu Bakar dalam konteks menjaga tauhid. Tapi kata Habib Soleh Al-Attas tadi, orang Syiah di Jakarta kalau nerjemah begini, kalau nerjemah belum Abu Bakar ini pidato sudah melecehkan Rasulullah. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Nih lihat nih Muhammad sudah mati nih. Terjemahannya tuh jadi ya terjemahan wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Itu terjemahan. Nih lihat nih Muhammad nih sudah mati nih. Sehingga kesannya Abu Bakar jelek kan. Teksnya sama yang dibaca teks itu. Tapi terjemahnya, nih lihat nih Muhammad sudah mati. Lagi-lagi kita butuh hujjah untuk memastikan kalau kita ahli sunnah wal jamaah. Kata Sayyid Umar Hafiz, Sayyid Alim, pasti Abu Bakar itu orang baik. Masa Rasulullah salah milih mertua? Pasti Sayyidah Aisyah itu orang baik. Masa Rasulullah salah pilih istri? Kita harus bilang semua orang dekat Rasulullah itu orang baik karena Rasulullah tidak salah pertemanan, tidak salah pergaulan. Paham? Nah itu ya hujjah. Itu namanya apa? Hujjah. Makanya saya mohon Anda sebagai alumni ini harus pinter hujjah.
hujjah ahli sunnah. Karena sanad kita, misalnya Mbah Mun tadi, Mbah Mun, Sayyid Alawi, Sayyid Abbas, Sayyid Abi Bakar Sato, semuanya bermadzhab ahli sunnah, nopo? Di sini ada Gus Mama, ini muridnya Habib Zain bin Semit. Habib Zain dulu ngaji sama di Yaman, termasuk sama mertuanya Habib Haddar. Kita ini menurut saya itu beruntung sekali. Yang mondok Peloso, Lirboyo, semuanya beruntung sekali. Karena guru-guru kita ini tidak ada yang orang sembarangan. Semua orang-orang alim. Dan sanadnya jelas. Dan punya tradisi sanad itu ditulis. Makanya sampeyan kita yang sekarang jangan ikut memberi kontribusi perusak sanad. Sampai lamtaro zaman diwaca lamtar diman, paham ya? Engko elek-elek turunan yo. Yo ana santri ora iso ngaji. Lamtar diman maknane apa kesusu bingung semana iki. Digoleki kamu kok kangelan. Bareng disono kitabe jebule lamtaro zaman diwaca langsung lamtar diman yo bingung. Dadi lamtaro ora ningali sapa cawe esuk zaman ing gedhe diwaca langsung lamtar diman. Kuwi maknane opo? Repot. Nah itu mulai itu turunan. Itu harus dihentikan. Kalau suwon, kalau benar sakit hentikan serius. Tapi saya punya kepastian. Dulu Rasulullah itu kalau menobatkan orang itu tidak selalu hentikan serius, tapi bisa menyentuh lubuk hati. Ya dalam acara ini kalau akhiri kalian cerita ada seorang pemuda itu hiperseks. Dia mau masuk Islam cuma dia itu nggak bisa bayangkan hidup tanpa perempuan. Dia pikirannya kalau hidup itu harus bebas seks. Saya mau masuk Islam tapi syaratnya boleh zina. Ini cerita ada di kitab Hayatus Sahabah, ada juga di Musnad. Akhirnya ada gaduh di luar. Nabi tanya, ada apa itu? Kata sahabat, itu ada pemuda geblek. Masa mau pamit jenengan masuk Islam tapi boleh apa? Zina. Kata Nabi, mah. Tidak suruh sini. Udunu kata Nabi. Udunu itu sini, coba suruh sini. Setelah dekat Nabi, apa betul kamu pemuda yang mau masuk Islam tapi dengan syarat boleh zina? Iya ya Rasulullah. Tapi apa Nabi cara mendidik dia? Teksnya itu bagus sekali. Nabi pertama tanya, atuhibbuhu li ummik? Kowe seneng nak mbok didemeni wong digo ngalor ngidul? Wah, mboten seneng Nabi. Mbok digo wong ngalor ngidul. Terus itu lagi, atuhibbuhu li bintik? Kowe seneng nak anakmu digo wong ngalor? Wah, ndak seneng ya Rasulullah. Atuhibbuhu li ammatik? Atuhibbuhu li kholatik? Sampai Nabi menyebut sekian keluarga. Kowe seneng nak mbok didemeni wong? Kowe seneng nak anakmu itu didemeni wong? Dulu rembule embu disebut semua. Sampai pemuda tadi dengan sadar bilang, ya Rasulullah, saya tidak melihat sesuatu seburuk zina. Dan saya sekarang berpikir zina memang sesuatu yang buruk. Ya sudah, Islam ya Rasulullah tambah syarat zina. Islam. Itu hebatnya Rasulullah. Beliau bisa memantik kesadaran fitri manusia. Lagi-lagi itu kemampuan hujjah. Kemampuan apa? Jajal saya ingin saling maling, sering maling gone wong, terus dunyane maling mbok maling, kok mun juan cuk, duitku dicolong wong seperti itu. Padahal dia maling. Karena fitrah manusia pasti benci maling. Wong sing tukang zina, bojone dijaniane wong gelem to ora? Ndak seneng. Maka guyonan-guyonan di para anak dat itu, dosa apa sing digedingi Allah digedingi setan, itu mesti ana guyonane. Dosa apa sing digedingi Allah ya digedingi setan. Umumnya dosa kan digedingi Allah, setan seneng. Apa itu? Demeni bojone setan. Karena itu pasti Allah ya tidak seneng, setan juga tidak seneng. Sampai seperti itu, ya itu guyonan. Tapi jadi dosa apa yang digedingi Allah, ya digedingi. Jadi Rasulullah itu untuk menyadarkan orang anti zina itu Nabi membuat satu logika. Atuhibbuhu li ummik. Kowe seneng nak zina terjadi ning ibumu. Jawabnya pemuda tadi, walan nasi yuhibbuna. Ya tentu manusia normal tidak senang ya Rasulullah. Atuhibbuhu li binti. Ini pengalaman bagi kula jenengan. Kula mohon harus sabar sekali dalam tadrijus sunnah. Kita harus bertahap dalam menjelaskan sunnah. Saya dulu di Jogja itu masyarakatnya rata-rata yang seperti itu. Tapi saya sabar ngajar Bukhari, ngajar Jalalain. Lama-lama mereka yang ngaji. Dulu itu di Jogja itu sidik-sidik sunah Rasul gini-gini. Tapi yang bilang sunah Rasul tidak bisa ngaji. Lama-lama konangan ngajinya pinter aku, sesuai dengan aku.
Iya pernah ada pengalaman tuh dulu, seorang kiai alim datang ke podium, dia tidak cingkrang. Itu ada yang keluar separuh di kota di Jakarta. Kenapa ada keluar? Karena kiainya tidak cingkrang. Urung-urung serang kawin sunnah Rasul, metu. Mereka melihat kiainya itu tidak apa? Tidak cingkrang. Makanya saya mohon sekali dari yang paparan saya, betapa Rasulullah ini pinter hujah. Dan hujah ini yang menyadarkan banyak pikirannya orang kafir. Sebab itu Allah Ta'ala bikin perangkat diantaranya adalah dorbul masal, membuat perumpamaan. Yaitu tadi, seperti tadi orang kafir yang menuhankan Tuhan banyak dan mereka janggal kalau Tuhan itu satu, karena urusan banyak kok Tuhan satu. Allah membuat satu pembanding analogi, yaitu dorobawaw masalah rojulan fihi syuroka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirrojul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Akhirnya mereka sadar, wah iya kalau Tuhan banyak, penguasanya banyak, tentu perintahnya macam-macam dan jadi repot. Akhirnya mereka sadar enak punya Tuhan. Ya kalau nyuwun ngapunten, iki kula niki mboten iso pidato, kula nak ngaji seneng. Niki mutor nih gara-gara izin. Mane niki serah kena dibaleni haram niki. Kula niku ora pati serah kena. Kula mboten saged tenan. Kula biasa ngaji, makanya saya ora iso. Walaupun pidato itu betul sakit. Nak ngaji kalau sering, jadi kalau ada istiqomah ngawas jalalain, ngawas hikam. Kalau teng Jogja nggak ada istiqomah hikam ngatos hatam. Kalau wawas itu ngatos hatam. Tapi nak ngeten-ngeten betul sakit. Tapi berhubung dari jadi alumni sarang, lihat berbagai kalau nu seneng sampai santri. Acara-acara ngeten di era sakit. Ya rondo. Tapi kalau ini rapatnya pas sini mau rapati sok. Tapi kalau tetap untuk ganjar sampai pangeran, untuk alamatnya barang apik, nak ngelakoni rapati seneng. Kau nak seneng jenenge nafsu. Nah, kalau seneng pidato ni kau nafsu. Pemenang seneng hati dia tambah nafsu kan betul. Jadi ada seneng dengan ganjaran gitu. Kalau nak bertanya kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.